Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita semua ayah bunda bisa berkumpul bertatap muka kembali di media Zoom ini dalam rangka tolabul ilmi, yakni menuntut ilmu terkait parenting ataupun terkait mendidik anak-anak kita. Insya Allah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 November, akan diadakan pesantren wali santri yang mungkin ini merupakan kegiatan terakhir di semester ini, seperti itu. Sehingga mangga ayah bunda semua yang belum hadir, boleh untuk diajak, dan yang sudah hadir jika berkenan untuk open kamera, membuka kamera dan mempersiapkan hati dan jasadnya untuk siap-siap kita menerima ilmu yang insya Allah hari ini akan dipersembahkan. Untuk menambah keberkahan, izin dulu sebelumnya saya Zainal Furqon akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang nanti. Untuk menambah kembali keberkahan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bertilawah. Insya Allah akan kita bacakan bersama di surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Tiga ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Kita awali dengan ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan
apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu lah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang maha agung. Alhamdulillah, ayah bunda, bapak ibu semua telah dibacakan salah satu ayat di surah Al-Baqarah. Semoga menjadi penambah keberkahan kita pada pagi hari ini dengan dibacakannya surah Al-Fatihah. Semoga keberkahan dan ilmu yang nanti akan disampaikan kita akan mudah menerima dan bisa nantinya mengamalkannya. Insya Allah, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, izin ayah bunda sambil menunggu pemateri kita, Ustaz Sapria, ini merupakan merupakan kegiatan pesantren Wasanti terakhir di semester ini. Izin jika ada yang mau sharekan ataupun menyampaikan hikmah ataupun manfaat yang ayah bunda dapatkan dengan adanya pesantren Ule Santri yang sudah ke sekian kalinya, boleh ayah bunda sambil menunggu pemateri kita Ustaz Sapria. Insya Allah sedang dihubungi, insya Allah segera untuk bisa masuk. Apakah ada ya bunda yang ingin sharekan pengalaman dan hikmah yang didapatkan? Oh iya, setelah belajar apa namanya di pesantren santri ini, saya mendapatkan ilmu baru ataupun apa, ayah bunda, boleh untuk men-sharekannya sambil menunggu pemateri Ustaz Sapria. Alhamdulillah. Atau izin saya menanya, mungkin ayah bunda berkenan, izin saya menanya beberapa ayah bunda yang alhamdulillah sudah hadir. Silahkan yang boleh mengabsen. Nanti pun akan didata di grup kelasnya oleh para wali asuhnya seperti itu ayah bunda. Mungkin ada yang ingin menyampaikan hikmah ataupun apa yang telah didapatkan. Izin Bunda Bunda Rania mungkin Bunda Rania 7A. Alhamdulillah. Atau Bunda Zaina Fatimah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Ustadz. Alhamdulillah Bunda Zaina di kelas 7B ya Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda dari mana asalnya? Izin. Dari Kalimantan Timur, Ustadz. Masya Allah. Samarinda atau Balikpapan Bunda? Dari Sangatta, Kalimantan Timur. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tabarak. Alhamdulillah Bunda izin apa yang Bunda rasakan setelah mendapatkan
apa namanya beberapa kali pertemuan tentang cara mendidik anak-anak kita terkait pesantren Wali Santri ini. Mungkin apa yang Bunda bisa dapatkan, Bunda? Mangga. Terima kasih Ustadz kesempatannya. Alhamdulillah sudah 3 kali gitu ya Ustadz mengikuti pesantren wali murid ini. Seperti tertampar-tampar Ustadz rasanya. Betul, betul, Artinya betul. berarti kami gitu ya, bukan namanya juga orang tua memang tidak ada sekolahnya ya Ustadz ya untuk menjadi orang tua, tetapi kita selalu berusaha menjadi orang tua yang mungkin terbaik begitu ya bagi anak-anak kita begitu. Tapi terkadang mungkin cara kita salah begitu ya dalam memberikan kasih sayang dan juga pada anak kita. Dengan adanya pesantren ini bagi saya pribadi begitu menjadi tambahan ilmu gitu, terutama ilmu agama yang mungkin memang masih kurang gitu Ustaz ya. Alhamdulillah gitu anak dengan anak-anak dititipkan di Darut Tauhid, terus kemudian kami juga orang tua juga diberikan ilmu yang juga mungkin bisa ya untuk mendidik anak-anak kami begitu ya. Jadi semakin merasa tenang begitu ya, begitu tenang terus kemudian juga semakin banyak ilmunya tentu saja Ustadz yang diterima dan terima kasih gitu kami juga diberi kesempatan untuk mendapat ilmu itu yang mungkin terkadang ya keegoisan kita sebagai orang tua begitu ya namanya ilmu mungkin ini juga yang kayak gitu udah biasa gitu ya tapi ternyata alhamdulillah lewat Ustadz kemudian lewat juga pengingat-pengingat dari sekolah begitu ya kami jadinya tahu gitu bagaimana seharusnya mendidik anak-anak kami terutama di fase-fase remaja begitu seperti yang ada di SMP dan di SMA begitu ya. Terima kasih Ustadz sekali lagi mungkin testimoninya luar biasa ya. Kegiatan ini sangat baik bagi saya pribadi sangat bermanfaat sehingga ada bekal gitu ya terutama bagi saya mungkin orang tua yang baru mendapatkan anak atau baru anak saya di level SMP begitu ya dan jadi bekal lah untuk kita untuk menghadapi pendidikan anak selanjutnya seperti itu Ustaz. Masya Demikian Allah, Masya mungkin Allah. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran kathiran kepada Bunda Zaina. Masya Allah testimoninya terkait pesantren oleh santri ini. Sehingga betul Ayah Bunda, tujuan dari diadakannya pesantren oleh santri ini adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada Ayah Bunda semua. Sehingga nantinya menjadi satu frekuensi ya, menjadi sama-sama di sekolah saling menguatkan, ayah bunda di rumah pun senantiasa menguatkan dengan doa-doanya. Karena tidak bisa berjalan dan tidak akan bisa sempurna apabila hanya salah satu saja. Ayah bunda di rumah, di sekolah tidak, ataupun di sekolah hanya di sekolah, di rumah tidak. Sehingga dengan adanya wasilah pesantren oleh santri ini, semoga diharapkan sama-sama saling belajar dan tujuan akhirnya tadi menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah insya Allah. Masya Allah. Syukran Bunda Zaina. Alhamdulillah. Izin Ustadz Sapria sudah masuk ya. Masya Allah. Siap, siap. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemas Masya Allah. awalnya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Sehat, sehat. Alhamdulillah. 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 Izin Ustadz mungkin untuk bisa bisa lebih maksimalkan waktu, mangga waktu dan tempat saya persilahkan pada Ustadz. Siap, atur nuhun, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده حتى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصي نفسي أولا وأنتم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai mari bersama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita, kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk doa kita, munajah kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita doakan terlebih dahulu orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga beliau-beliau dipanjangkan usianya oleh Allah, sehat zahir batinnya, dan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, guru-guru kita, beliau yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan semoga seluruh kesalahan beliau diampuni oleh Allah, diterima iman, Islam, ihsannya, diterima seluruh amal baiknya, diberikan kubur yang lapang, kubur yang terang, dan semoga kelak kita bisa berkumpul kembali dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil khusus untuk ayah bunda, bapak ibu, hadirin rahimakumullah. Semoga ayah bunda semuanya dipanjangkan usianya, sehat zahirnya, sehat batinnya, diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, keturunan yang bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ayah bunda saat ini mungkin ada yang sedang sakit, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah bunda, seandainya di antara kita saat ini ada yang sedang menghadapi masalah, semoga segera diangkat masalahnya oleh Allah yang memiliki doa, hajat, dan keinginan. Semoga selepas daripada majelis yang mulia ini, doa kita, harapan, keinginan kita, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beberapa saat ke depan ayah bunda kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi syafaat bagi kita baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ana hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah nas'alukal ijabah bijahi nabil mustafa wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin.
Yang amat sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz ustadzah, sepuh, bini sepuh, ayah bunda, wabil khusus, ibu kepala sekolah, jajaran manajemen, dewan guru, dewan tata usaha, dewan pengasuhan, ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu amaliyah yang amat sangat dicintai oleh Allah, yakni tolab ilmu, yaitu duduknya kita di majelis ilmu. Semoga ayah bunda ketika kita senantiasa berusaha semangatnya dalam mencari ilmu, semoga cahaya semangat ini senantiasa menerangi hati daripada santri-santri kita, menerangi hati daripada anak-anak kita. Karena ayah bunda sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa pentingnya orang tua menjaga ruhiyahnya, pentingnya orang tua menjaga ibadahnya, karena apa yang dilakukan oleh orang tua mau tidak mau akan berpengaruh kepada anaknya, baik secara dohiriyah maupun secara batiniyah. Mungkin ayah bunda yang senang mempelajari ilmu-ilmu gizi gitunya, ilmu-ilmu kesehatan sangat memahami bahwa misalnya gitu, sebelum proses kehamilan sampai proses kehamilan, apa yang dilakukan oleh orang tua kan berpengaruh gitu. Jadi ini mah secara secara dohiriah ayah bunda ya. Berbeda ketika saat hamil teh yang dimakan teh adalah makanan-makanan bergizi tinggi gitunya, makan herbal, habatus sauda, madu, buah-buahan yang sehat. Dengan yang ketika hamil pagi-pagi bala-bala, siang gehu, sore cireng, malam pisang aroma gitu aja. Terus gitu siklusnya teh gorengan-gorengan. Itu secara dohiriah akan berpengaruh kepada anak seperti itu. Baik secara dohir ataupun secara psikis misalnya. Ketika saat hamil teh sang ibunya senantiasa ceria gembira dengan sang ibu yang ketika hamil senantiasa naon namina teh ayah bunda ya, eh, sedih gitunya, murung, itu kan akan berpengaruh kepada psikologi anak. Nah ini dari segi dohir, dari segi psikis, nah dari segi ruhaniyah juga sama. Jadi ketika orang tua senantiasa menjaga ibadahnya, menjaga dirinya gitunya, maka setiap ketakwaan yang dilakukan oleh orang tua nanti dia akan nyorot gitu kepada anak, akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada anaknya. Sehingga beberapa saat yang lalu ayah bunda saya dapat nasihat yang luar biasa. Bagi kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan maksiat. Itu ketika sudah mengalami dua hal. Jadi ayah bunda kalau ada seorang hamba Allah, dia itu sudah mengalami dua hal, maka dia harus lebih kuat dalam menjaga dirinya dari maksiat. Ketika ada hamba Allah sudah mengalami dua hal ini, maka dia harus benar-benar bersungguh-sungguh menjauhi segala perbuatan dosa. Intinya nama ayah bunda, kalau ada orang sudah mengalami dua hal, maka dia harus benar-benar apa namanya, menyingsingkan lengan baju, mengeluarkan segala bentuk kekuatan, daya upayanya supaya benar-benar jauh daripada dosa. Pokoknya mah kalau sudah mengalami dua hal, Bismillah, benar-benar tinggalkan semua dosa, sebisa mungkin meninggalkan dosa. Sudah mengalami dua hal teh apa saja? Yang pertama, kalau seandainya ada di antara salah satu ataupun dua-duanya daripada orang tua kita sudah meninggal. Jadi ayah bunda rahimakumullah, kalau ada seorang hamba Allah, orang tuanya sudah meninggal, ini sang anak harus benar-benar lebih menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa ayah bunda rahimakumullah? Karena ketika orang tua sudah meninggal dunia, itu diperlihatkan setiap amal kebaikan dan amal keburukan anaknya. Jadi ayah bunda jangan sampai ada pemahaman bahwa orang tua di alam kubur itu diam, enggak. Ya. Bahkan di dalam Uspuriyah, di kitab Uspuriyahnya diperlihatkan kalau anak ini melakukan perbuatan baik, diperlihatkan kepada orang tuanya, maka orang tuanya bahagia. Nah, kemudian ketika sang anak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, diperlihatkan kepada orang tuanya dan orang tuanya merasa bersedih. Tuh. Maka ayah bunda rahimakumullah, kalau ada seorang anak, ibunya ataupun bapaknya sudah meninggal dunia,
kemudian si anak ini tidak berhenti dari maksiatnya, hakikatnya anak ini tengah menyakiti orang tuanya. Nah, maka boleh jadi ayah bunda kenapa ada orang seakan-akan tidak seharusnya dia itu hidupnya bahagia, ya, harusnya hidupnya itu penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena segala ada, harta berlimpah gitu kan, mau rumah megah, mobil mewah, wah, rupiah berlimpah, segala ada. Harusnya dia bahagia, tapi kok kelihatannya teh hidupnya teh asa susah terus. Nah, maka boleh jadi kebahagiaannya itu terhalang ayah bunda. Oleh apa? Oleh kesedihan orang tuanya. Kenapa orang tuanya sedih di alam kubur? Karena tidak henti-hentinya diperlihatkan dosa dan maksiat anaknya kepada orang tuanya. Ketika meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, matanya bermaksiat, telinganya bermaksiat, lisannya bermaksiat, dohir batinnya bermaksiat, terus setiap maksiatnya diperlihatkan kepada orang tuanya, maka semakin hari semakin menambah kesedihan untuk orang tuanya. Nah, ini yang bahaya ayah bunda rahimakumullah. Nah, mungkin kalau di alam dunia ketika orang tuanya masih hidup, anak masih bisa sembunyi-sembunyi untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena pandangan orang tua ketika masih hidup terbatas, ya, jangankan terbatas tembok gitunya, jangankan terbatas oleh jarak, cukup terbatasi oleh kain saja, terbatasi pandangan orang tua. Tapi kan kalau beliau sudah ada di alam barzah, beda pandangannya dengan kita. Nah, maka ayah bunda rahimakumullah, ketika ada salah satu daripada orang tua kita sudah meninggal dunia, maka harus semakin membuat kita waspada manakala kita akan melakukan perbuatan dosa. Karena khawatir setiap perbuatan dosa kita diperlihatkan kepada orang tua kita di alam kubur, kemudian orang tua kita merasa bersedih di sana. Maka sedihnya orang tua atas tingkah laku kita, khawatir itu yang menghijab datangnya kebahagiaan kepada kita. Maka kembali dinyatakan bahwa ayah bunda punten izin menggunakan dulu istilah Sunda, ada yang disebut dengan hapahui kan gitunya. Apa itu hapahui? Jadi ada ubi yang di luar nama terlihatnya mulus gitunya, terlihat bagus, tapi ketika dibuka itu ubi, ternyata di dalamnya penuh dengan belatungnya, penuh dengan kebusukan, bau dan lain sebagainya. Nah, khawatir ada orang juga yang model seperti itu. Terlihatnya mah harusnya bahagia, tapi kenapa menderita? Karena ini ayah bunda, ada orang tuanya yang tersakiti. Nah, begitu ayah bunda. Jadi yang pertama, berhati-hati dalam berbuat dosa dan berbuat maksiat ketika apa? Salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena amal daripada anak itu bisa diperlihatkan kepada orang tuanya, baik khair ataupun syar, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Dan yang kedua ayah bunda yang tidak kalah pentingnya adalah ketika eh, anak ayah bunda sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, maka salah satu bentuk eh, birrul walidain ayah bundanya, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yakni adalah senantiasa mendoakan beliau. Karena itu salah satu hal yang amat sangat diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal dunia, ya, adalah lantunan doa yang senantiasa istiqomah mengalir daripada anak-anaknya. Nah, maka ayah bunda rahimakumullah, berbeda kadar kondisi orang tua yang masih hidup dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Ayah bunda rahimakumullah, kalau misalnya ayah bunda orang tua kita ya, yang masih hidup di alam dunia, mungkin kadang gitu ayah bunda tidak kita telepon, tidak kita video call, tidak kita silaturahmi, tidak kita ziarahi, tidak kita kunjungi seperti itu. Nah, ketika di alam dunia beliau masih masih ada selingan lah gitu ya bunda ya. Walaupun sedih masih bisa nyeduh Indomie lah gitunya. Walaupun sedih masih bisa nonton TV beliau. Kalaupun bersedih masih bisa ngobrol dengan tetangganya gitu. Nah, tapi kan kalau orang tua kita sudah ada di alam kubur, ketika beliau bersedih mau mau gimana gitu ayah bunda. Ya, kan nggak bisa seperti di alam dunia. Mungkin sedih bisa nonton YouTube, sedih bisa jalan-jalan. Di alam akhirat gimana ya bunda? Ya, maka ketika ada orang tua di alam kuburnya dalam keadaan sempit, dalam keadaan gelap, maka doa siapa yang diharapkan kecuali doa daripada anak-anaknya. Nah, lalu ayah bunda rahimakumullah, di antara doa yang mustajabah adalah doa yang tidak terhalang oleh dosa dan maksiat. Nah, maka khawatirnya seperti ini. Ketika ada anak, dia itu ingin mendoakan orang tuanya, tapi anak ini tidak berhenti dari dosa dan maksiatnya.
Udah mulai tuh ayah bunda ingin mendoakan orang tuanya, tapi sholatnya ditinggalkan, puasanya tidak dilaksanakan, gitunya, tetap penuh dengan dosa dan maksiat, sehingga khawatir doanya kepada orang tua tidak sampai. Kenapa? Karena terhalang oleh dosa dan maksiat sang anak tersebut. Nah, maka ini ayah bunda, eh, power pertama yang harus membuat kita semakin waspada terhadap dosa dan maksiat adalah ketika ada salah satu daripada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ayah bunda, yang harus membuat kita semakin waspada terhadap dosa dan maksiat. Yang kedua ayah bunda, manakala kita sudah memiliki anak keturunan. Harus berbeda ayah bunda. Ketika ada orang belum memiliki anak dengan orang yang sudah memiliki anak, harus beda kewaspadaannya terhadap dosa dan maksiat. Nah, karena apa ya bunda? Karena akan berpengaruh. Baik ketaatan ataupun kemaksiatan yang kita lakukan akan berpengaruh kepada anak kita. Tuh, maka ini ayah bunda yang harus semakin membuat kita semangat. Aduh, bismillah, harus mulai memperhatikan sholat. Ya, harus mulai memperhatikan puasa. Harus mulai memperhatikan dosa-dosa mata apa saja, dosa-dosa telinga apa saja, dosa-dosa lisan, dosa-dosa kolbu, dosa tangan, dosa kaki, segala gitunya macam dosa dipelajari agar apa? Agar kita bisa menjauhinya. Oh, karena ayah bunda sekali lagi yang pernah disampaikan di waktu yang lalu bahwa segitiga emas itu sangat sangat penting ayah bunda. Gurunya, orang tuanya dan santrinya. Ya, ketiga hal ini sangat berkaitan erat. Ya, ketika santrinya soleh, gitunya, gurunya soleh, orang tuanya soleh, maka insya Allah akan melahirkan generasi-generasi emas. Namun ketika di antara tiga ini bermasalah, nah maka akan cukup sulit ayah bunda ya untuk melahirkan generasi-generasi emas. Maka ketika ada dua hal ini, apalagi dua-duanya sudah ada ayah bunda, misalnya salah satu orang tua kita sudah meninggal dan kita sudah memiliki anak keturunan, eh, harus benar-benar waspada ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Kalaupun kita sudah melakukan dosa dan maksiat, maka harus benar-benar mempelajari ilmu tobatnya. Oh, biar ini ayah bunda apa yang kita lakukan baik dosa ataupun kemaksiatan tidak berpengaruh kepada anak keturunan kita. Nah, maka ayah bunda, kembali kita berharap kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan khususnya di haflah yang mubarakah ini, di majelis ini, kebaikannya semoga ini turun kepada anak keturunan kita. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Karena ya bunda, nanti kan seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan di antaranya kan karena dua. Satu karena berkah ibadah gitunya, yang kedua karena jasa orang lain. Jadi ayah bunda kita nih di sini yang sedang menikmati kemudahannya. Ayah bunda saat ini ada yang sedang bahagia, ayah bunda saat ini ada yang sedang bersuka cita, asa segala dimudahkan, usaha lancar gitunya. Oh, ketika ada kesulitan langsung dapat jalan keluar. Ayah bunda teh asa gara rampang sekarang teh hidup teh. Maka boleh jadi ayah bunda di antaranya dua sebab, walaupun ada banyak ayah bunda. Di antaranya dua sebabnya. Yang pertama berkah ibadah. Boleh jadi ayah bunda saat ini mendapatkan kemudahan gitunya. Karena apa? Berkah ayah bunda. Berkah kemarin ayah bunda sudah sholat tahajud, kemarin sudah sholat duha, kemarin menjaga hatinya, kemarin husnudonnya bagus, kemarin menjaga pandangannya, kemarin sholatnya di awal waktu, kemarin sholatnya berjamaah gitu. Nah, jadi keberkahan-keberkahan amal ibadah yang kita lakukan kemarin itu mengundang kemudahan kepada kehidupan kita di hari ini. Gitu ayah bunda, ini boleh jadi seperti itu. Atau yang kedua, boleh jadi ayah bunda rahimakumullah, bahagianya kita, mudahnya kita hidup di hari ini itu disebabkan karena jasa orang lain. Boleh jadi ayah bunda kita merasakan hidup bahagia saat ini itu karena di sana ada orang tua kita yang tengah mendoakan kita. Di sana ada mertua kita yang mendoakan kita, ada guru-guru kita yang mendoakan, atau mungkin bahkan ayah bunda ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita gitunya, ada sahabat-sahabat kita yang kita tidak tahu bahwa ternyata mereka itu adalah kekasihnya Allah. Kita tidak tahu ternyata mereka itu adalah orang-orang soleh
yang kalau berkumpul dengan kita mah seperti orang biasa ngobrol hahaha hihihi gitu kan, ngobrol ngaler ngidur. Tapi ternyata beliau misalnya sahabat kita ini memiliki amalan-amalan luar biasa di belakang kita, memiliki amalan-amalan yang sangat hebat ketika tidak bersama dengan kita. Tuh, mungkin ketika bersama dengan kita, kadang dia itu sholat duhurnya setengah dua gitunya, kadang sholat maghribnya juga jam 5. Tapi boleh jadi ketika dia berada di belakang kita, dia senantiasa menangisi dosanya, dia senantiasa menangis bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, atau dia memiliki amal-amal lain yang kita tidak mengetahuinya. Nah, misalnya dia masuk kepada derajat kekasih-kekasih Allah. Nah, lalu dalam kesunyiannya, dalam kegelapannya, mereka itu dengan ikhlas mendoakan kita. Gitu ya Allah, semoga kita ini dimudahkan usahanya, diberikan keluarga yang berkah, diberikan penghasilan yang penuh dengan kebaikan. Nah, lantunan-lantunan doa daripada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, itu yang menjadi wasilah kebaikan kepada kita. Tuh, maka Masya Allah, ayah bunda rahimakumullah, Bismillah, kita akan kumaha ayah bundanya, kita merekatkan teh, kita sempatkan ayah bunda ya, setiap waktu kita aliri ya anak-anak kita dengan berbagai macam doa-doa kebaikan. Insya Allah ayah bunda, manakala putra putri kita mendapatkan guru yang soleh, orang tua yang soleh gitunya, ditambah santri-santrinya juga baik, insya Allah ayah bunda, beliau akan menjadi generasi-generasi terbaik di akhir zaman insya Allah. Nah, ayah bunda, hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah kita masih di tema tentang hak-hak anak ayah bunda. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa di antara hak anak itu adalah mendapatkan orang tua yang soleh. Maka keberuntungan bagi para anak itu manakala memiliki orang tua yang baik, orang tua yang soleh, orang tua yang menjadi kekasih Allah, menjadi orang tua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau orang tuanya sudah menjadi kekasihnya Allah, orang tuanya itu adalah orang tua yang soleh, maka insya Allah doa orang tuanya itu akan nyambung kepada anaknya. Gitu, wah ini yang bagus. Nah, karena bahayanya seperti ini ayah bunda. Oh, misalnya dulu dinasihati seperti ini. Jangan senanya, hati-hati kamu teh jangan meracun doa kamu sendiri. Ya, jangan meracun doa kamu sendiri. Maksudnya seperti apa? Iya, pertanyaannya, ada tidak orang tua yang mendoakan jelek kepada anaknya? Misalnya, ya Allah jadikanlah anak saya ini anak yang merugi, anak yang jelek akhlaknya, jadikanlah anak ini menjadi penghuni neraka, menjadi anak yang jelek tingkah lakunya. Ada tidak yang seperti itu ayah bunda? Enggak ada. Rata-rata orang tua mendoakan anaknya semoga anaknya menjadi anak yang solehnya, menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang berbakti, sing pinter, singer, bager gitunya, sing naon masa depannya sukses dan lain sebagainya. Nah, namun ayah bunda terkadang antara realita dan ekspektasi berbeda. Terkadang ada orang tua mendoakan agar anaknya itu menjadi anak yang baik. Tapi kenapa kok kebuktiannya anaknya teh kayak gini gitu. Terus membuat malu kepada orang tua, ngawiwirang orang tua, membuat orang tuanya sakit hati dan lain sebagainya. Nah, maka ayah bunda di antara sababiahnya itu, karena terkadang orang tuanya itu suka meracun doanya sendiri. Jadi doanya itu tidak mustajabah. Nah, kenapa doanya tidak mustajabah? Kembali ayah bunda, karena orang tuanya tidak berhati-hati terhadap dosa dan maksiatnya. Gitu, masih senang mendolimi orang, masih senang menyakiti orang. Apalagi orang tuanya masih ada, tetap sudah punya anak, tapi tetap menyakiti orang tua. Ini yang repot ayah bunda. Ya, jadi hakikatnya sedang meracun doa itu. Nah, maka ketika anak ini mendapati orang tuanya adalah orang tua yang soleh, adalah orang tua yang soleha, maka ini keberuntungan bagi para anak. Ini yang pertama ayah bunda. Hak anak adalah mendapatkan orang tua yang soleh. Kemudian yang kedua ayah bunda rahimakumullah, di antara hak anak adalah mendapatkan pengajaran terhadap ibadah kepada Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, ini yang kedua ayah bunda. Jadi di antara hak anak, kembali diulangi ayah bunda, adalah mendapatkan pengajaran dari orang tuanya secara langsung ayah bunda. Ya, mendapatkan pengajaran secara langsung daripada orang tuanya berkenaan ibadah kepada Allah dan berkenaan mengenai sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi yang paling afdol mah ayah bunda, yang paling afdol ini yang paling luar biasa. Anak itu ayah bunda bisa sholat, bagusnya mah jangan dari tangan gurunya. Bagusnya mah anak bisa sholat bukan dari tangan orang lain. Yang paling bagus itu ayah bunda, anak itu bisa sholat diajari langsung oleh. Nah, ini yang paling top markotop ayah bunda. Jadi mohon maaf ayah bunda ya, ini baru pemahaman saya, boleh jadi berbeda ayah bunda ya. The real father atau the real mother gitunya bukanlah orang tua ya. Orang tua yang sesungguhnya ayah bunda bukanlah orang tua yang bisa memberikan iPhone kepada anaknya ya. Orang tua yang sesungguhnya itu bukan orang tua yang bisa memberikan mobil kepada anaknya, bukan orang tua yang bisa memberikan perusahaan kepada anaknya, tapi the real parent adalah orang tua yang sejati. Orang tua yang sesungguhnya adalah ketika anak bisa sholat di tangan ibu bapaknya, ketika anak bisa Al-Fatihah di tangan ibu bapaknya. Oh ini yang mantep ayah bunda rahimakumullah. Ya, tapi terkadang ini rada-rada kurang terperhatikan. Kadang ketika ada orang tua satu hari dua hari lupa tidak memberikan uang jajan, asa salah dalam hatinya. Nya kasihan anak nggak diberikan uang jajan. Ketika masuk Lebaran belum dibelikan baju baru, ada perasaan bersalah misalnya teh ke anak. Tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun kita belum pernah meriksa wudhu daripada anak kita, kadang tidak merasa bersalah. Wah ini teh muskilah, ini teh permasalahan ya bunda. Ya, apalagi ayah bunda saat ini misalnya memiliki anak yang usianya itu murohik. Nanti ayah bunda perkembangan anak itu kalau dari segi fikih ayah bunda yang pertama itu sobiun. Sobiun itu adalah bayi. Nah ini seperti anak saya ini baru 4 tahun. Nah ini sobiun. Jadi balita lah kalau sekarang mau di bawah 5 tahun. Nah nanti kalau sudah mulai 5 tahun ke atas nanti masuknya itu tamyiz. Tamyiz itu sudah mulai bisa makan sendirinya, sudah mulai bisa ke kamar kecil sendiri. Ini udah bisa makan sendiri belum? Udah. Nah, kalau sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri, nah itu sudah masuknya itu tamyiz. Kalau jajan dikasih uang 2.000 ngepas jajan nanti 2.000. Nah itu tamyiz. Itu rata-rata usia 5 tahun sampai usia 8 tahunan ayah bunda. Atau 7 tahun ini memang tidak saklek ayah bunda karena nanti perkembangan anak berbeda-beda. Nah, jadi dari mulai sobiun, tamyiz, nah nanti murohik. Murohik itu adalah masa di mana anak itu persiapan balik, persiapan balik. Nah, nanti beres murohik baru baru balik. Nah, ayah bunda rahimakumullah, kalau seandainya ayah bunda kita tidak capek dari masa sobiun sampai tamyiz sampai murohik, nanti kita itu akan capek ketika si anak itu balik. Nah, maksudnya seperti apa ayah bunda? Kalau misalnya ayah bunda dari semenjak kecil tidak kita ajari cara sholat, tidak kita ajari cara wudhu, tidak kita ajari cara duduk yang baik, tidak kita ajari cara sopan santun kepada orang dewasa. Nah nanti ketika si anak ini sudah balik, cenderung nanti kita akan repot ketika mendidiknya. Karena biasanya anak kalau sudah balik kemudian belum terbentuk karakternya, belum terbentuk ibadahnya, itu ketika diperbaiki kadang lumayan sengit debatnya seperti itu ayah bunda. Ya, tapi kalau misalnya ayah bunda dari semenjak sobi anak kecil di bawah 5 tahun sampai tamyiz, anak sudah mulai akalnya muncul gitu ayah bunda ya, sampai murohik menjelang balik sudah kita tanamkan sholatnya, wudhunya yang bagus, ngaji Quran dan lain sebagainya. Nah, maka ketika sudah mulai balik, ini si anak sudah bisa terbang sendiri, sudah bisa mandiri, sudah tidak perlu capek-capek lagi membangunkan sholat subuh, sudah tidak perlu capek-capek lagi mengingatkan ketika duhur, asar mereka sedang main, sudah autopilot pulang, sudah autopilot wudhu, autopilot pakai mukenanya, sudah autopilot nutup auratnya, kemudian sholat. Nah kita tinggal menuai pahalanya saja. Oh ini yang bagus bunda. Nah ketika apa? Ketika dari kecil sudah mulai kita tanamkan, sudah mulai kita didik. Jadi punten ayah bunda, pesantren terbaik itu sebetulnya mah di rumah.
ayahnya itu jadi pak kiainya, ibu jadi bu nyainya, anak-anak jadi santrinya. Itu yang paling bagus ayah bunda. Ya, dan memang ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kembali nanti harus kepada poin satu. Orang tuanya dulu harus sudah mulai pentingnya mencari ilmu. Ya, mirip dulu ayah bunda, mohon maaf, mohon maaf. Kan di antara kewajib, punten ayah bunda ya sedikit dulu mengkol, ayah bunda ngepot ayah bunda dari tema ya. Beralih dari tema, kan di antara dosa suami kepada istri yang zaman sekarang jarang terasa itu adalah dosa tidak memberikan ilmu agama. Gitu kan ya. Kadang suami tidak pernah memperhatikan wudhunya istri. Sok ayah kadang gitu ayah. Berapa kali kita mengaudit wudhunya istri? Berapa kali kita mengaudit sholat sang istri? Sudahkah pernah kita misalnya neng sok sholat wudhu di hadapan AA mau dicek nih sudah betul atau belum syarat sah wudhunya? Sudah betul belum rukun wudhunya? Sudah betul atau belum istinsyarnya dan lain sebagainya? Lalu silahkan sholatnya. Oh, ditinjau dari 8 syarat sah sholat, ditinjau dari 17 rukun sholat, ditinjau dari 14 pembatal sholat. Sudah masagi belum? Sudah betul atau belum? Nah, pernah tidak ayah misalnya kita mengaudit sholat dan wudhunya istri? Kadang ya beberapa ya bunda. Insya Allah ayah bunda di sini mah enggak ya. Ini mah di sana di negara Astinapura, di negara Konoha gitu ayah bunda. Kadang dari mulai akad nikah sampai bertahun-tahun menikah belum pernah mengaudit. Sedangkan wudhunya istri, sholatnya istri adalah tanggung jawab sang suami. Nah ini terkadang tidak terasa dosa asal geplos ayah bunda gitu. Nah kenapa tidak merasa dosa? Nah boleh jadi karena kita selaku suami pun tidak bahwa itu adalah kewajiban kita. Ataupun yang kedua sudah tapi kitanya nggak tahu ilmu wudhu bagaimana yang baik, ilmu syarat sah wudhunya, rukun wudhunya gitu kan sampai sunah-sunah wudhu karena apalagi kepada sholat. Nah, kenapa? Karena kadang itu kurang diperhatikan. Kenapa itu kurang diperhatikan? Terkadang ini ayah bunda jadi kaditu kadinya. Terkadang karena salah juga daripada orang tuanya. Ketika sang orang tua memiliki anak laki-laki usia sudah sudah siap untuk menikah. Misalnya ada anak laki-laki usia 25 ngobrol kepada orang tuanya, "Ma, Abah, ada apa Ujang? Ini Ujang mau nikah." Kadang orang tua hanya nanya nate gini, "Kamu siap nikah?" "Siap, Abah." "Emang kamu teh gaji udah berapa sebulan?" Cuman ditanya teh itu, we. Aduh, alhamdulillah gaji mah sekarang udah misalnya teh 15 juta. Oh, cocok lah, sok silahkan mau nikah mah. Diizinan ku emak. Hanya itu indikatornya. Bolehnya menikah atau tidak, indikatornya hanya dari gaji. Asa mungkin boleh jadi ayah bunda sudah mulai langka orang tua yang ketika didatangi anak laki-lakinya berkata ingin menikah, ditanya, "Kamu teh sudah hatam belum ilmu wudhu?" Cing cing ku abah ditanya syarat sah wudhu berapa, rukun wudhu sabaraha, pembatal wudhu berapa, yang diharamkan bagi orang yang batal wudhu berapa, tata cara mandi wajib bagaimana, sunnah mandi wajib apa, yang mewajibkan mandi wajib ada berapa, sok jelaskan ke abah. Sok uni solat ya, syarat sah solat berapa, rukun solat berapa, sunnah abad solat berapa, sunnah hayat solat berapa, yang diharamkan bagi orang yang solat itu apa saja, sok coba tanya, jelaskan ke abah. Ketika anak sudah beberebetan, baru sok silahkan. Tapi ketika anak, emang ada gitu bah rukun wudhu? Emang ada gitu syarat sah wudhu? Astagfirullahaladzim. Kamu teh kumaha? Bagaimana bisa mengajak istrimu ke surga? Kamu juga belum tahu jalan ke surga. Tuh kan mantap ayah bunda. Cok sebelum ngaji teh pelajari dulu tasapina, pelajari dulu takrib. Ya, bahkan ayah bunda ada sebagian alim mengatakan kalau laki-laki belum mengetahui bab ilmu haid, belum tahu bab ilmu nifas, belum tahu istihadah haid, istihadah nifas, tidak boleh mencari pasangan terlebih dahulu, pelajari dulu. Allah 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 Allah. Nah, ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, kembali lagi kepada judul yang utama bahwa ternyata ayah bunda memberikan gitu pengajaran khususnya terhadap ibadah itu hakikatnya adalah tugas utama daripada orang tua, dan ini hak anak yang mesti didapatkan dari semenjak sobi, dari semenjak kecil. Ketika misalnya anak ayah bunda ya dari mulai usia udah mulai enak diajak komunikasi gitu ayah bunda, sok neng misalnya tuh
ikut abah sholat sok wudu mulai bunda sedikit-sedikit diperbaiki wudunya, apalagi kalau sudah mulai murohik ayah bunda. Murohik itu kalau balik itu misalkan tanknya itu eh, dari 9 tahun ataupun nanti dari usia udah haid atau keluar mani atau maksimal di usia 15 tahun, kan nanti ada 3 ciri balik gitu ayah bunda ya. Nah kalau sudah mulai balik kan tank ayah bunda, nggak boleh salah sholatnya itu. Sholatnya harus sempurna, wudhunya harus sempurna, sholatnya harus sempurna, puasanya harus sempurna, nutup auratnya. Ya, maka ya bunda, proses peralihan dari murahi ke balik ini adalah momen-momen penting bagi kita, khususnya ya bunda yang masih memiliki putra putri yang menjelang ke balik, jadi belum balik gitu ya bunda. Oh itu teh harus bener-bener digeber ayah bunda. Sok neng, wudhu di depan abah dilihat cara membasuh wudhunya, membasuh wajahnya gimana, basuh tangannya gimana, apakah jambangnya masih kering, apakah ujung sikutnya masih kering, apakah mata kakinya masih kering. Itu teh tugas kita ayah bunda, memperbaiki cara ibadahnya. Sok takbiratul ihramnya gimana, Allahu akbarnya gimana, Allahu akbar alif lam lam ha alif kaf ba ro-nya udah bener belum bacanya. Jangan sampai hak besar jadi hak kecil jadi hak besar. Allahu akbar ayah bunda, kalau anak Allahu akbarnya sempurna, al-fatihahnya sempurna, minimal ayah bunda rukun-rukun sholat, rukun-rukun wudhunya sempurna di tangan daripada orang tuanya. Ini tiket emas ayah bunda yang bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, baik surga dunia ataupun surga akhirat. Ya, karena di antara sababiah kenapa sebuah rumah tangga ayah bunda itu terhalang daripada sakinah, mawadah, warohmah, terhalang dari keberkahan, terhalang dari kebahagiaan, karena di sana terkadang ada ayah bunda, ada orang tua yang abai terhadap pengajaran agama kepada anak-anaknya. Ya bismillah ayah bunda, mulai kita sedikit ngereyeh nikreh kata orang Sunda. Apa yang bisa kita tempelkan ke anak semampu kita tempelkan. Nah, kalau bisa mah ayah bunda yang diberikan keleluasaan harta, kumaha we carana ayah bunda baik memberikan motivasinya, misalnya ayah bunda ya dengan harta terlebih dahulu. Sok neng, kalau neng ya, neng ya sebelum tidur teh wudu dulu, sok dikasih uang jajan 20.000. Nah awal-awal mah nggak apa-apa ayah bunda, sebagai bentuk apa namanya tarbiyah. Nah, nanti lama-lama sok neng, yang biasa dikasih 20.000 hari ini mah kita belajar ikhlas ya, nggak dikasih dulu 20.000, sok wudu nanti besoknya dikasih lagi tuh ayah bunda, kata orang Sunda mah diiglan. Jadi kita menaonnya apa, kenjana ya diiglan gitu ya, diimbangilah cara cara berpikir tarbiyah kepada anaknya. Agar apa ya bunda, agar kita itu menempelkan jasa pengajaran agama kepada anak, karena ini adalah hak anak ayah bunda. Satu, jadi ayah bunda rahimakumullah, hak anak itu adalah mendapatkan pengajaran ibadah. Nah, termasuk ayah bunda sunnah-sunnah yaumiyah, sunnah-sunnah keseharian kita ayah bunda. Jadi bagaimana anak makan agar makannya anak ini menjadi ibadah, diantaranya adalah disandarkan makannya anak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bagusnya mah ayah bunda ketika kita makan, kan baiknya mah makan itu bareng-bareng dengan keluarga. Nah, ini diantara sunnah keluarga ayah bunda yang sudah mulai hilang itu adalah makan berjamaah ayah bunda. Makan berjamaah ini adalah sudah mulai jarang masing-masing ayah bunda. Ya, karena ada zaman sekarang mah banyak piring atau ya bunda ya. Bagusnya mah ayah bunda kalau makan tuh ya satu piring bareng lah dengan keluarga itu sekali-kali gitu ya bunda. Kalau satu piring nggak kenyang atau satu baskom bareng gitu ya, atau satu rice cooker bareng gitu. Jadi makan tuh bareng-bareng silih suap. Subhanallah. Itu bondingnya nanti akan bagus ya bunda. Ya, mungkin dari sisi psikologi ada sisi kalau pendapat para psikolog gitu, ilmu-ilmu parenting kan ada di antara apa ini sih? Kan di antara cara apa mengikatkan bonding itu kan katanya banyak cerita gitu kan, me time dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ambil dari sisi sunnah Rasulullah Muhammad SAW, di antara wasilah bonding itu adalah makan bersama-sama. Senang. Apalagi Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mau makan kecuali berjamaah ya bunda. Jadi beliau mah kalau mau makan, Nabi Ibrahim alaihi salam setiap mau makan itu kalau nggak ada orang sampai nyari dulu teman, itu bisa berkilo-kilo kilometer ayah bunda. Nyari dulu teman untuk makan bareng, subhanallah.
saking adanya keberkahan yang luar biasa ketika makannya berjamaah. Nah, ini terkadang ya rada lupa gitu ayah bunda ya. Nah, kenapa? Karena nanti ketika makan berjamaah itu momen kita memberikan pengajaran takdib, memberikan pengajaran akhlak. Anak misalnya makannya pakai tangan kiri, kita kasih tahu neng, sok ganti tangan kanan. Dan itu kan nggak cukup sekali dua kali ayah bunda. Ya, kadang hari ini pakai tangan kanan, besok nade kuk tangan kiri. Atau kadang makan bala-balanya pakai tangan kanan, cabenya tangan kiri. Itu kan belawak masuk tangan kanan, masuk tangan kiri. Nah, itu kan momen kita teh ayah bunda neng atau pindahin dulu ke tangan kanan. Sok makannya pakai tangan kanan ya. Ketika minum berdiri, sok neng duduk. Nah, ini teh menempelkan dan ini luar biasa. Bunda. Ini adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak, di antaranya adalah menurunkan sunnah Rasul kepada anak-anak kita. Nah, ini berkahnya luar biasa ya Bunda rahimakumullah. Berkahnya luar biasa. Ada sebuah kisah menarik ya Bunda ya. Eh, tentang ada santri yang curhat. Ustadz, nah saya ini punya dosa dan maksiat yang susah ditinggalkan. Emang dosa dan maksiat kamu teh apa? Ustadz, saya teh sudah kecanduan film, mohon maaf ya Bunda ya, kecanduan film porno. Allah, aslina kamu teh? Mm-mm. Sejak kapan kamu teh senang film kayak gitu? Ini Ustadz sejak kelas, saya lupa pastinya ya Bunda, kalau tidak salah sejak kelas 4 SD. Astagfirullahaladzim, hari kamu kelas 4 SD sudah tahu nukarar itu? Iya Ustadz. Kenapa bisa kayak gitu? Dan jawabannya unik ayah bunda. Kenapa kamu tuh bisa kecanduan film gitu dari semenjak SD? Salah bapak saya Ustadz. Kamu yang nonton, bapak kamu yang disalahin. Itu kumaha cerita? Iya Ustadz, saya waktu dulu SD itu orang ulang tahun diberi hadiah laptop dan wifi di kamar. Oh, kata saya, oh, ini ada andil orang tuanya. Seperti apa, ngasih ikan asin ke kucing, ini disantok. Nah, terus gimana? Kenapa kamu tiba-tiba ingin tobat? Ustadz, saya teh jijik kepada diri saya. Jijik kenapa? Ya kurang lebih beberapa bulan yang lalu saya teh umroh. Itu di Mekah saya nonton film porno Ustadz. Astagfirullah. Saking kecanduannya ya. Nah, kemudian dia berkata kepada saya, tapi saya ingin tobat Ustadz. Sok atuh ingin tobat mah ya kita belajar bareng-bareng. Ya, gimana Ustadz? Saya teh memulainya. Saya sampaikan udah awali dengan terlebih dahulu memperbaiki cara minum kata saya. Ya, tuh. Gimana cara minumnya Ustaz? Ya minumnya 3 tegukan ya. Tiap minum 3 tegukan, awali Bismillah, Alhamdulillah. Jadi minumnya ayah bunda 3 tegukan. Jadi setiap tegukan itu diawali Bismillah, diakhiri Alhamdulillah. Bismillah lak, Alhamdulillah. Bismillah lak, Alhamdulillah. Bismillah lak, Alhamdulillah. Gitu aja Ustaz, bukan gitu aja, gitu dulu. Siap Ustaz. Nah akhirnya ayah bunda diamalkanlah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Nah, ketemu lagi. Ditanya, gimana kamu teh ngikutin Rasul cara minumnya? Berhasil? Aduh, Ustaz di sana. Eta dina hari teh paling sekali 2 kali ingatnya. Gimana Ustaz? Enggak apa-apa, riadoh kita belajar. Siap Ustaz di sana. Eta mah ayah bunda rahimakumullah. Seminggu 2 minggu, akhirnya kurang lebih sebulan 2 bulan, akhirnya libur ayah bunda, kan libur tengah semester dulu ini. Tahun sebelum, wah udah lama ayah bunda, kejadiannya sekitar tahun 2015-an ini. Nah ayah bunda ya, pulang dah, pulang liburan sekitar 2 minggu. Mah subhanallah ya bunda. Ketika ya si santri ini pulang malam-malam nggak WhatsApp, malam-malam teh ngabarin kepada Ustad di sana panjang anak teh. Apa adik kamu? Ustad ini saya nonton lagi kata gitu. Saya di sana satu sisi merasa naon namanya teh sedih, marah, tapi bercampur lucu gitu. Lucu bagaimana sok ayah bunda di alam dunia ini, di mana ada murid, ada santri nonton film seperti itu laporan ke gurunya. Nggak ada ayah bunda. Sampai detik ini saya juga belum menemukan santri yang seperti itu lagi. Dia laporan ayah bunda ke saya. Ustaz, saya gimana ini nonton lagi? Saya jawab, mungkin saat itu karena lagi saya teh ada kegiatan, saya jawabnya rada salah. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Nah Ustadz, nggak apa, lanjutin nontonnya? Bukan, lanjutin cara minumnya. Oh iya siap Ustadz. Tuh lanjutin ayah bunda cara minumnya. Beres 2 minggu liburan, pulang lagi ketemu saya, nangis tuh ayah bunda. Nangis di depan saya teh. Ustadz, saya mah seperti
sepertinya tidak akan bisa lepas dari dosa saya mah sepertinya tidak akan bisa lepas dari maksiat saya Ustadz gitu. Dia menangislah, saya malah tersenyum ayah bunda. Justru bagus kamu teh. Ustadz bagus gimana saya pulang masih nonton? Gini. Saya nanya ke kamu. Dulu kamu beres nonton kayak gitu perasaan gimana? Ustadz dulu mah saya beres nonton kayak gitu teh merasa bahagia, merasa nikmat Ustadz. Cing. Sekarang kamu beres nonton kayak gitu gimana? Oh iya juga Ustadz ya. Sekarang mah beres nonton kayak gitu teh perasaan saya kok asa nggak enak, perasaan saya teh kok gelisah, perasaan saya teh kok sakit hati. Nah, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'minun. Ketika engkau melakukan perbuatan dosa dan maksiat lalu ada perasaan sakit dalam hatimu, maka ciri engkau adalah orang yang beriman. Ya, karena yang bahaya itu adalah ketika ada orang melakukan dosa dan maksiat tapi hatinya tidak merasa berdosa. Ini bahaya luar biasa. Tapi kalau ada orang melakukan dosa maksiat dalam hatinya merasa bersalah, itu ciri hatinya sudah mulai diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu Ustaz ya. Sok semangat perbaiki cara minum siap pun. Oh, naik dari semangatnya ayah bunda. Minum kurang lebih ya Allah 3 bulan ayah bunda. Beres itu pulang lagi ke rumah. Nah, beres pulang ke rumah saya tuh eh, setiap malam itu ayah bunda ditunggu nggak WhatsApp tuhnya nggak WhatsApp. Tidak mengabari ayah bunda sampai kurang lebih beres 2 minggu pulang lagi ke pondok itu subhanallah wajahnya gurun muhajjalin ayah bunda wajahnya bercahaya padahal nggak pakai skincare itu bercahaya wajahnya kamu wajah meni cerah gitu oh masya Allah ayah Ustadz sana aneh sana. Aneh gimana Ustadz saya teh kan sudah hafid sana. Hafid apa? Hafid situs. Jadi hafid nanti bukan hafid Quran ayah bunda, hafid situs. Jadi situs-situs kayak gitu sudah hafid. Pokoknya mah yang di blog Kominfo yang ya udah bisa lah ya bunda. Oh, ngedit gitu iya nanti. Terus gimana? Ustadz aneh saya itu kan misalnya ngetik di Google www.apalah gitu.com. Biasanya saya tuh mencet enter tapi nggak tahu kenapa telunjuk saya belok terus ke delete. Mau mencet enter belok ke delete, mau mencet enter belok ke delete. Macam mana? Belok terus karena delete, belok terus karena delete seperti itu. Dan akhirnya ayah bunda santri itu delete, tutup laptop, lari ke masjid dan gitu terus akhirnya tuh setiap malam teh. Oh, jadi perang dalam dirinya teh. Allah 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 Allah. Nah, nanya ke saya, Ustadz, apa hubungannya memperbaiki cara minum dengan bisa lepas dari kecanduan film porno? Maka kami sampaikan bahwa setiap apa yang masuk ke dalam perut kita itu akan menjadi bensin bahan bakar kepada maksiat atau bahan bakar kepada taat. Kalau apa yang masuk ke dalam perut kita, ayah bunda, itu adalah sesuatu yang penuh dengan berkah. Muliat binurillah, penuh dengan cahaya Allah. Ya, maka setiap tetes air, tiap makanan yang masuk ke dalam perut akan ngajak nanti karena ibadah. Jadi ayah bunda kalau makan minum itu senantiasa penuh dengan berkah si makanan minuman kita yang ada di perut kita, ayah bunda rahimakumullah, itu bawaan nanti ngajak karena ibadah. Jadi kalau terdengar azan Allahu Akbar, itu dalam hati teh bisikan teh salat, ayo berjamaah di masjid, ayo salat awal waktu gitu. Jadi ngajak ibadah wae ayah bunda rahimakumullah. Termasuk ketika berhadapan dengan maksiat, bawaannya teh melarang kita. Jadi kalau buka TikTok, buka Instagram ada gambar-gambar yang aneh, ayo pinahin gitu. Jadi ngajak nanti karena taat, karena takwa. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam perut adalah perkara yang berkah. Idza dakhalal halal kharajal halal. Kalau masuknya kebaikan, keluarnya pun jadi amal kebaikan. Nah, begitu sebaliknya ya Bunda. Kalau apa yang masuk ke dalam perut itu adalah sesuatu yang jauh dari berkah Allah, gitu, maka bawaannya teh ngajaknya itu jauh dari Allah. Ya, kalau adzan subuh as-salatu khairum minan naum dalam hati teh 5 menit lagi sebentar. Waktu subuh masih lama bobo lagi jadi dalam hati teh bisikan teh karena ngahalang ibadah we bobo lagi rencana bangun jam 5 bangun-bangun setengah 8 misalnya gitu ayah bunda atau masuk adzan duhur Allahu Akbar dalam hati teh tenang belum hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah tenang belum qomat
Allahu Akbar, tenang. Sholat duhur setengah dua juga masih bisa. Masuk setengah dua, tenang, tenang. Sholat duhur setengah tiga juga masih bisa. Udah setengah tiga, tenang, tenang. Besok juga adzan duhur masih ada. Los, we. Jadi halang terus. Yo. Kemudian ketika bertemu dengan maksiat, gitunya, buka HP. Kalau yang tampilnya itu adalah gambar-gambar aurat, itu video-video aurat yang berbau syahwat, itu jempol susah mindahin teh bunda. Wah seneng we. Tapi kalau yang munculnya itu adalah ceramah-ceramah, nas tausiah-tausiah, dengan sigap jempol tuh memindahkan. Ustadz Abdul Somad baru juga hadirin jamaah Roki rahimakumullah scroll. Agim baru juga assalamualaikum scroll gitu. Sangat waduh capetan gitunya. Kenapa ya bunda? Evaluasinya cara makan dan minum. Ini diantaranya ya bunda. Kenapa? Karena setiap apa yang masuk ke dalam perut itu akan menjadi bahan bakar. Baik kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Baik kepada ketaatan ataupun kepada kemaksiatan. Maka ayah bunda rahimakumullah. Ketika anak dimintai bantuan oleh orang tua senantiasa menolak. Anak senantiasa membentak orang tua, melotot ke orang tua. Ayah bunda rahimakumullah, ketika anak memiliki akhlak yang buruk, boleh jadi hatinya sedang penuh dengan kegelapan. Ketika hati anak penuh dengan kegelapan, tinggal ditanyakan saja ayah bunda, sudahkah kita memperbaiki cara makan anak kita? Sudahkah kita menempelkan bismillah kepada lisan anak kita ketika mau minum, ketika mau makan? Karena khawatir ayah bunda, gelapnya hati daripada anak kita itu disebabkan buah abainya kita tidak menempelkan sunnah Rasul saat anak kita makan dan minum. Kadang anak makan dan minum hanya diperhatikan, oh ini 4 sehat 5 sempurna saja. Tapi bismillah dan alhamdulillahnya tidak kita tempelkan. Maka boleh jadi makanannya bergizi tapi jauh dari berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh ayah bunda. Maka aduh subhanallah ayah bunda ada anak usia masih 5 tahun gitu. Abi atau ayah mau minum, sok duduk neng. Sok ikuti bismillah. Lak alhamdulillah. Gitu. Sok bismillah lagi. Lak alhamdulillah. Sok ayah bunda. Ayah bunda mengamalkan ini, kalau bisa mah ayah bunda mudawamah 40 hari, maka nanti akan beda. Sorot anak melihat kita akan berbeda. Cara berbicara anak kepada kita akan berbeda. Kenapa? Karena kolbunya muliat binurillah. Nah, maka ayah bunda terkadang perkara yang besar itu akan berubah dengan cara memperbaiki hal-hal yang kecil ayah bunda rahimakumullah. Nah mungkin itu ayah bunda. Jadi hak anak yang kedua adalah mendapatkan pengajaran agama. Baik itu berupa ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Hatta keseharian-keseharian kita. Sebetulnya ayah bunda masih banyak. Insya Allah semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas cara anak pakai baju ayah bunda ya. Cara anak di WC, cara anak tidur dan lain sebagainya. Ketika kita bimbing mereka keseharian siang dan malam senantiasa berada dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka insya Allah anak kita nanti akan diperbaiki langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ya Bunda sebagai pengantar, mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Kersana Kang Jenal. Wallahu alam bishawab. Mangga Ustaz, nuhun. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah disampaikan tadi terkait hak-hak anak terhadap orang tuanya, Masya Allah ya. Sehingga menjadi tazkirah dan peringatan untuk kita semua, ayah dan bunda. Izin Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk saya bacakan. Bismillah. Pertama, dari Bunda Aisyah, izin bertanya Pak Ustadz, mendidik agama bagusnya saat ia sebelum balik. Nah, jika anak laki-laki kan baliknya pas usia SMP, tapi kan ia saat itu ada di pondok. Bagaimana peran orang tua di sini atau di rumah mungkinnya yang anak laki-lakinya di pondok, di mana orang tua ingin memantau agama anaknya seperti itu, Ustaz. Izin. Siap. Nah, ayah bunda rahimakumullah, sebetulnya cara mendidik anak bukan dari semenjak balik, tapi semenjak anak dalam kandungan juga sudah mulai harus dididik. Bahkan ada yang apa namanya lebih ekstrim lagi ayah bunda. Cara mendidik anak dimulai dari cara kita memilih pasangan. Oh itu sudah lebih jauh lagi. Tapi kan kita qadarullah sudah berkeluarga semua ya bunda, sehingga cara mendidik anak dimulai anak ketika sudah hadir di alam dunia. Jadi sebetulnya anak ketika usia sudah mulai bisa diajak komunikasi juga sudah mulai bisa ayah bunda kita terapkan. Misalnya dari usia 2 tahun
3 tahun gitunya sudah mulai ayah bunda. Nah, tadi maksudnya ketika sudah mulai balik itu ayah bunda sudah ada konsekuensi. Kalau anak sebelum balik sholatnya belum lengkap, sholatnya belum sah, misalnya gitu ayah bunda wudhunya juga rukun-rukunnya belum tepat, itu kalau belum balik masih aman, dalam artian tidak menimbulkan dosa. Nah, tapi kalau anak sudah mulai balik, misalnya ayah bunda baliknya itu usia 9 tahun. Karena nanti anak itu ciri baliknya 3. Satu, haid di usia minimal 9 tahun Hijriah. Yang kedua, keluar air mani di minimal usia 9 tahun Hijriah. Yang ketiga, di usia 15 tahun walaupun belum haid dan belum keluar mani. Nah, ini kan 3 ciri balik. Nah, kalau anak sudah mulai balik, kemudian sholatnya belum bagus, wudhunya belum bagus. Nah, maka otomatis kan akan menimbulkan dosa. Nah, kemudian ternyata anak belum bisa sholat dengan baik, belum bisa wudhu dengan baik, itu disebabkan karena mohon maaf ayah bunda, kita selaku orang tua tidak mendidik anak sebelum baliknya gitu. Nah, maka itu mau tidak mau akan berpengaruh kepada orang tuanya. Nah, ini yang berbahaya ya Bunda. Sehingga setiap kebaikan dan bahkan keburukan yang disebabkan karena abainya orang tua tidak mendidik, khususnya tadi bab wudu, bab sholat, itu akan berpengaruh juga kepada orang tua. Ini yang pertama, sehingga pentingnya mendidik anak sebelum balik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana saya sudah mulai memahami pentingnya mendidik anak dan sekarang anaknya sudah ada di pesantren. Nah, maka ini baik ayah bunda. Hanya saja di antara ayah bunda rahimakumullah yang harus dievaluasi adalah an-niyatu, khususnya niat orang tua dalam eh, memasukkan anak ke pesantren. Kadang ayah bunda rahimakumullah di antara yang menyebabkan pendidikan kurang maksimal kepada anak di pesantren itu karena beberapa orang tua niatnya itu belum pol karena Allah. Kadang kenapa anak kamu teh dimasukkan ke pesantren. Nah, mungkin lisan mah ayah bunda biar anak saya jadi anak yang soleh. Mungkin lisan bisa berkata seperti itu. Tapi an-niyatu qasduhu, niat itu qasdunya itu fil qalbi, di dalam hati. Intinya niat itu bukan dalam ucapan. Tapi terkadang misalnya dalam hati ada perasaan ingin mohon maaf dikagumi orang karena anaknya pesantren, atau karena tidak mau disebut jelek sama sama orang lain. Oh, teman-teman saya kan anaknya pesantren, masa saya tidak. Nah, maka masih ada ligordil makhluki, masih ada niat-niat yang berhubungan dengan makhluk. Nah, ini maka bisa mempengaruhi ayah bunda. Nah, maka ketika anaknya sudah di pesantren, bagaimana? Tinggal kolbunya saja ya bunda. Ditambah dengan ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon maaf hamba dari mulai anak hamba kecil belum bisa hamba didik dengan agama. Semoga dengan wasilah hamba mempesantrenkan ke Darut Tauhid misalnya ya Bunda rahimakumullah, semoga ini menjadi wasilah hamba bertobat kepadamu atas setiap hak-hak anak yang belum hamba tunaikan. Wah, ayah bunda ya, ketika kita menunaikan mohon maaf ayah bunda membayar DSP, membayar SPP, diniatkan ayah bunda sejak menafkahi anak, sejak semoga menjadi jalan kebaikan bagi anak dan lain sebagainya. Niatnya ayah bunda dibulatkan. Ya, karena memang untuk di pesantren kan nanti kita serahkan kepada guru-gurunya, kepada musyrif-musyrifahnya untuk mendidik. Nah, nanti ketika anak pulang ke rumah, nah, nanti siap-siap lagi dohir batinnya ya bunda ya. Karena nanti ketika anak pulang ke rumah, jangan sampai kitanya terpancing. Karena banyak orang tua yang curhat ketika anak pulang ke rumah antara ekspektasi dan realita berbeda. Nah, sana laporan tiap hari memutabah yaumiyahnya lengkap, hari pulang ke rumah sholat subuhnya jam setengah 9. Hah, ini kan menjadi tantangan ayah bunda. Ayah bunda mau kepancing kesel atau kepancingnya jadi ketobat. Kan kalau Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. siap ayah siap. Instrap boleh sedikit Ustadz. Mau tanya Oh Ustadz. siap ayah. Mumpung ingat Ustadz, Masya Allah. Siap ayah. Saya ayahandanya Azwa Madinah Ustadz. Ustadz, Mohon, kenapa Ustadz kalau di zaman kita dulu ya, kalau mau masuk pesantren itu rata-rata tuh dari anak itu sendiri yang semangat untuk belajar agama, mau masuk pesantren. Itu zaman zaman dulu. Kalau sekarang tuh kok kenapa mesti orang tua yang
nyuruh anaknya harus masuk pesantren, harus baik, harus soleh itu. Kenapa Ustaz? Sekarang tuh kok beda banget sama dulu tuh Ustaz? Ya, Itu aja pertanyaan Ustaz. Terima kasih, saya instrap sedikit. Jangan marah Ustaz. siap. Jadi ayah memang tidak bisa saklek untuk hal ini ayah bunda. Apalagi ketika kita memperbincangkan kualitas zaman dulu. Karena tidak bisa dipungkiri kualitas zaman dulu mah dalam tanda kutip ayah bunda ya, dalam tanda kutip pendidikannya sangat luar biasa. Anak zaman dulu ayah bunda itu cukup dengan kata orang tua pamali kata kalau di Bandung itu pamali. Kalau di nasional apa ya Ustadz Jenal ya pamali itu. Cukup kata orang tua, "Hei pamali jangan keluar mau maghrib." Itu anak sudah nurut ayah bunda rahimakumullah. Ya, ketika kata orang tua jangan diam di pintu rumah pamali itu anak sudah nurut. Nah, kenapa ayah bunda zaman dulu kok cenderung hatinya itu lebih lembut? Nah, sedangkan sekarang mohon maaf, anak dengan mudah mendebat orang tuanya, anak dengan mudah marah kepada orang tuanya. Karena banyak sisi ayah bunda. Satu dari makanan saja sudah berbeda. Rata-rata orang dulu memakan apa yang ditanam oleh tangannya sendiri. Sehingga keberkahannya insya Allah terjaga. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini yang pertama ayah bunda. Kemudian yang kedua mohon maaf ayah bunda. Tantangan orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang berbeda. Orang tua zaman dulu bada Isa yang muter di tangan tasbih ayah bunda. Orang tua zaman sekarang bada Isa yang muter di tangan HP. Itu kan sudah berbeda. Allah Allah. Dulu ayah bunda rahimakumullah jam 5 setengah 6 sore anak masih di luar. Orang tua sudah ngamuk di luar. Mana anak saya jam setengah 6 belum pulang. Hei bujang pulang. Makan, mandi, ngaji ke masjid. Gitu. Nah sekarang kadang anak jam setengah 6 masih di luar gitar-gitaran main wifi. Orang tua teh acuh we di rumah teh. Nah, ini kan menjadi luas ayah bunda. Ditambah kalau zaman dulu ayah anak itu lebih cenderung psikologisnya sempurna karena anak itu banyak silaturahmi dengan alam. Anak tuh bener jadi avatar ayah bunda pengendali angin main layang-layang gitunya. Anak-anak perempuan teh main tanah buat kue. Jadi si tangannya itu bersentuhan dengan tanah, bersentuhan dengan air, tubuhnya itu bersentuhan dengan angin, merasakan hangatnya api. Nah, sehingga ayah bunda, mungkin ayah bunda mangga sekarang banyak jurnalnya. Ada yang disebut dengan terapi grounding. Apa itu terapi grounding? Ketika anak psikologinya itu kurang stabil, sehari minimal 15 menit sampai 20 menit dibiarkan anaknya itu tanpa sandal, telapak kakinya itu menyentuh tanah langsung. Jadi lari-larian di atas lumpur, lari-larian di atas tanah. Nah, nanti ion-ion dalam tubuhnya itu cenderung stabil ayah bunda. Karena tubuhnya silaturahmi dengan alam. Nah, pertanyaannya anak-anak kita ayah bunda dari mulai pagi sampai malam di kamar we gitu, Insya di Allah. rumah we gitu. Terus-terusan dengan HP, terus-terusan dengan TV. Sekalinya main tanah dimarahin sama orang Iya tuanya, betul betul. tidak ayah bunda? Betul betul. Padahal ayah bunda itu teh terapi ayah. Jadi sekali-kali mah ayah bunda kalau ayah bunda ada anak yang masih kecil, ajak main sok ayah bunda ke stadion yang bawahnya tanah, ajak main ke gunung. Nah, nanti anak itu cenderung lebih lebih stabil. Nah, kan kalau zaman dulu rata-rata anak mainnya di alam. Sekarang ayah bunda di komplek atau di mana di kampung, kadang lapangan udah jarang ada ayah bunda. Dulu mah kan apalagi mohon maaf ayah bunda kalau saya kan anak 80-an masih mengalami gitu serodot gaplok boy-boyan, loncat tali dan lain sebagainya. Ada kolam kolamnya padahal kolam ikan ayah bunda tapi berenang di sana. Beres berenang badan gatal-gatal gitu ya. Tapi dah seneng we gitu ayah bunda. Jadi si dalam psikologi mah keran emosinya itu keluar teriak gitu kan badannya itu bergerak sekarang keran emosinya hanya di jempol. Nah sehingga ayah bunda rahimakumullah ini memang harus secara komprehensif baik dari tadi dari segi ruhiyahnya orang tua kemudian dari segi fisiknya si ayah ketika minimal ayah kita teh harus punya program. Oh hari ini nih si anak harus diajak grounding, jalan-jalan, main air, diajak aja berlari di atas lumpur. Besoknya lagi diajak pengajian ketemu ulama ini biar mata anak memandang kesolehan para ulama. Besoknya lagi apa-apa-apa. Nah ini teh harus ada apa ayah bunda targetan-targetan khusus. Maka ayah insya Allah kalau kita selaku orang tua minimal ayah
Bismillah bulan ini mah targetan anak saya itu bisa ini, caranya seperti ini. Nanti insya Allah akan ada perubahan bagi anak-anak kita. Karena subhanallah ya, kalau pendidikan zaman dulu ya sekali lagi ini luar biasa yang boleh jadi di zaman sekarang cukup sulit untuk didapatkan seperti itu ayah. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Siap ayah. Alhamdulillah. Mangga ayah bunda, jika ingin bertanya langsung kembali, dipersilahkan atau menuliskan di kolom chatnya, persilahkan. Izin Ustaz ada satu pertanyaan. Bagaimana menyikapi anak itu tertarik dari dalam diri sendiri untuk sekolah ke pondok sesuai harapan orang tua? Seperti yang tadi Ustaz ya. Jadi bagaimana menyikapi supaya anak itu tertarik dari dalam diri sendiri untuk bisa sekolah ke pondok sesuai harapan orang tua. Sementara tantangan anak zaman sekarang bukankah lebih hebat daripada zaman dulu, ya Ustaz? Jikalau si anak sudah didik baik berasal dari keluarga baik, tapi masih ada faktor eksternal di zaman sekarang yang kadang di luar dugaan kita bisa membahayakan anak-anak. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Siap. Seperti itu. Ayah bunda rahimakumullah, memang ketika kita ingin memilihkan yang terbaik untuk anak, mau tidak mau kita harus banyak bertanya kepada Allah ayah. Ini wajib ayah. Kita harus memperbanyak diskusi kasar nama gitunya. Harus membanyak kita teh waktu-waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala di mana kita mencurhatkan keadaan anak kita. Kita teh curhat ke Allah, ya Allah anak hamba teh gini gini gini. Jangan sampai ari curhat ke Allah mah hanya 1 menit 2 menit, ari curhat ke tetangga bisa berjam-jam. Itu kurang bagus ayah bunda. Sedangkan kan kadang orang lain mah kadang memberikan teh saran yang baik, kadang saran yang salah seperti itu. Maka yang pertama perbanyak ayah bunda kita komunikasi dengan Allah. Ada mid time dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ayah bunda? Punten ayah bunda ya. Karena tidak semua anak itu harus baik di pesantren. Sekali lagi ayah bunda, ini menjadi konsepan kita. Tidak semua anak itu baik di pesantren. Memang betul ayah bunda, banyak anak itu soleh di pesantren, tapi ada lagi anak itu soleh bisa dari rumahnya sendiri. Sering kita dapati ayah bunda ada anak yang tidak merasakan pendidikan pesantren, tapi akhlaknya ilmunya melebihi orang-orang yang lulusan pesantren. Kenapa? Karena pesantrennya sudah didapatkan di rumahnya sendiri gitu ayah bunda rahimakumullah. Ya, maka baiknya mah ayah bunda perbanyaklah istikharah kepada Allah. Ya Allah, kalau anak hamba jalan kebaikannya berada di pesantren, mohon gerakan hati anak hamba untuk mau masuk pesantren. Kalau seandainya anak hamba ayah bunda gitunya, kita teh ke Allah teh jalan kebaikannya tidak melalui pesantren, semoga diberikan jalan yang terbaik menurut Allah di mana gitu ayah bunda rahimakumullah. Karena ya, tidak bisa dipungkiri ayah bunda, terkadang ada anak masuk pesantren tidak menjadi lebih baik. Kadang ya gitu ayah bunda. Punten ayah bunda ya. Saya mendapatkan kasus ini tidak satu dua. Ada anak dia itu dipaksa masuk pesantren. Akhirnya apa ayah bunda? Diancam oleh orang tua. Kalau nggak mau masuk pesantren gini gini gini. Masuklah pesantren. Di pesantren dia tidak nyaman. Wah pokoknya mah ingin keluar gitu. Ketika si anak ini ingin keluar, sama orang tua nggak boleh, sama pesantren nggak boleh. Akhirnya apa? Si anak ini terus-terusan tiap hari melakukan perbuatan pelanggaran supaya apa? Supaya dikeluarkan dari pesantren. Jadi si anak tengah hajakeun. Nah ini yang bahaya ayah bunda rahimakumullah. Jadi bukannya mendapat berkah, malah dapat musibah nanti akhirnya itu. Nah, jadi riadoh ayahnya, riadoh bundanya harus kuat. Baik riadoh nanti istikharahnya, kemudian ayah bunda kalau ingin melembutkan hati anak harus memiliki amalan khususiyah. Mangga we ayah bunda. Jadi amalan khususiyah melembutkan hati anak itu bukan dengan membunda. Tapi kalau ayah ingin anak teh dilembutkan hatinya, ingin mesantren, tarung doa ayah dengan keinginan anak. Nanti mana yang menang itu insya Allah yang akan bisa menguasai hatinya. Ayah bunda, punten. Saya kan kalau di malam Sabtu ngajar anak-anak SMP, ayah bunda ya. Itu ada pertanyaan unik masuk ke saya. Ya. Ustadz di sana, saya itu ingin masuk sekolah A, sedangkan orang tua saya ingin sekolah B. Tapi saya itu ingin yang terbaik menurut Allah, katanya kayak gitu. Tapi kalau saya masuk yang diinginkan oleh orang tua, saya merasa belum sanggup. Tapi saya kalau memilih keinginan saya, takut orang tua tidak ridho. Ini kan luar biasa pertanyaan ayah bunda. Nah gimana Ustadz? Maka saya sampaikan,
bertarunglah doa anak dan doa orang tua di langit. Kalau doa kita yang menang, nanti orang tua yang diluluhkan. Kalau doa orang tua yang menang, hati kita yang diluluhkan. Nah, jadi ayah bunda harus siap tarungnya. Nah, tarung doa itu diantaranya dengan amalan khususiyah. Ayah bunda silahkan. Amalan khususiyahnya diantaranya misalnya dengan sedekah. Ayah bunda bersedekah. Ketika bersedekah diniatkan dalam hati, ya Allah, semoga dengan sedekah ini kau lembutkan hati hamba. Oh, ayah bunda lihat ada orang kesusahan, dibantu. Semoga dengan menolong orang ini, ya Allah, kau lembutkan hati anak hamba. Ada masjid sedang dibangun, kirim semen dengan niat, ya Allah, semoga dengan wakaf semen ini kau lembutkan hati hati anak hamba. Kita silaturahmi ke orang tua, ayah bunda. Orang tua misalnya ada kesulitan, kita bantu. Diniatkan dalam hati, semoga dilembutkan hati anak kita. Nah, ini disebutnya ayah bunda tarung doa nanti teh dengan amalan-amalan khususnya. Semoga ayah bunda anak-anak kita dilembutkan hatinya dan menjadi penolong kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin. Mungkin itu ayah bunda. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Siap. Izin saya ada dua lagi mungkin ini sekalian, yang tadi disatukan. ya cara menyikapi faktor eksternal zaman sekarang yang kadang menjadi faktor jadi dalam mendidik anak-anak kita gitu, faktor eksternal. Kedua tadi menempelkan agar anak kita senantiasa membaca bismillah yang tadi Ustaz sampaikan, setiap makanan dan minuman yang masuk menjadi bahan bakar untuk kebaikan, sehingga bagaimana cara menempelkan bismillah kepada anak-anak kita. Mungkin itu Siap, pertanyaan terakhir Ustaz. siap. Siap. Terkait faktor eksternal ayah bunda, mandi itu anak ada mandi dohir, mandi batin. Ketika anak di luar kotor-kotoran, maka pulang ke rumah kita suruh ke WC mandi, Jang. Itu namanya mandi dohir. Ada yang kedua mandi batin. Ketika anak di luar dengar apa, kan dari teman-temannya ya. Kadang ada ucapan-ucapan kasar kan didapatkan dari temannya, bukan dari orang tua kan, kadang seperti itu. Nah, ketika pulang ke rumah tiba-tiba nyeletuk bicara yang kasar atau pemahaman-pemahaman yang kasar, maka kita harus siap membersihkannya ya Bunda. Namanya mandi batin. Nah, bagaimana cara memandikan batin? Di antaranya dengan komunikasi. Nah, bagusnya mah ya Bunda, komunikasi itu bukan seperti hakim dan terdakwa, bukan antara jaksa dan terdakwa. Nah, bagusnya mah ya Bunda, kita mandi batin yakni diantaranya dengan memberikan ilmu, ta'lim, menasehati itu ketika anak misalnya dalam keadaan kita traktir makan, kita ajak jalan-jalan. Ini yang paling bagus katanya Bunda. Menasehati ketika anak sedang makan dan menasehati anak ketika kita ajak jalan-jalan. Intinya mah apa ya Bunda? Hatinya kita buka dulu dengan kebahagiaan. Neng mau beli apa? Mau jajan kemana? Mau makan kemana? Neng mau makan mie ayam, ayo sama abah diantar. Nah, ketika di motor, Neng kemarin ayah dengar kamu teh bilang kayak gitu. Tahu nggak itu teh baik atau buruk? Nah, gitu ayah bunda dibuat komunikasi. Nah, itu teh namanya mandi batin. Kemudian yang kedua, mandi batin itu di rumah harus ada amalan-amalan rutinitas yang eh, sifatnya berjamaah. Misalnya ya bunda tiap pada Isya dikumpulkan kita istri gitu anak-anak neng yuk kita baca tabarok bareng. Itu namanya menetralisir anasir-anasir negatif. Dan ini sudah kadang jarang dilakukan dalam keluarga. Sehingga boleh jadi dohirnya bersih tapi batinnya kotor. Kenapa kotor? Nggak kita bersihkan. Dan ini tugas kita sampai meninggal ayah bunda. Ini jihad kita. Ini amal soleh yang luar biasa. Jadi wayahna ya bunda yang harus kita bersihkan daripada anak kita bukan hanya dohirnya tapi juga batinnya. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan menempelkan Bismillah Alhamdulillah memang harus dimulai dari kita dulu ayah bunda ya. Jadi rada susah kita teh ke anak neng makan pakai tangan kanan awali Bismillah akhirnya Alhamdulillah kata orang tua kan bapaknya nggak kayak gitu makanya kan bingung juga ya bunda ya. Jadi kita jadi anak itu harus lebih banyak nonton daripada dengar nasihat. Karena ayah bunda penyebab anak itu tidak jarang senang mendengar nasihat orang tua karena overdosis nasihat kan gitu. Kenapa anak overdosis nasihat? Karena terkadang anak lebih banyak mendengar nasihat tapi tidak menonton nasihat. Itu yang jadi masalah. Yang bagus mah apa ayah bunda? Anak lebih sering nonton. Jadi anak itu nonton cara ayahnya makan. Nonton kalau di rumah bagusnya lebih banyak megang Quran apa megang HP ya? Kalau megang HP bagusnya nonton mukbang apa nonton ceramah ya? Nah nanti si anak teh kan nonton.
Jangan sampai ari nasihat nama kamu tuh di rumah main HP wae. Ari anak nontonnya kita tuh dari mulai bangun sampai tidur karena HP wae. Nah, itu akhirnya patojanya kata orang Sunda mah ya Bun. Jadi biarkan anak kita nonton kita. Nanti insya Allah apa yang menjadi tontonan bagi anak akan menjadi tuntunan bagi mereka. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu Ayah Bunda rahimakum Ustaz Jenal udah jam 10 ya. Siap, Mohon bisa izin Ayah ditutup. Bunda untuk menutup acara ini kita niatkan semoga apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini menjadi wasilah kebaikan khususnya bagi kita, keluarga kita sehingga kita bukan hanya berkumpul bahagia di dunia tapi juga kelak bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Sekian Ayah Alhamdulillah. Bunda mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Jazakallah Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. jazakallah. Sama-sama ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz yang telah Amin. menyampaikan. Alhamdulillah, semoga apa yang tadi disampaikan menjadi tadzkirah dan pengingat untuk kita semua ya Bunda ya, dan bisa kita mengamalkannya sedikit 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 insya Allah. Baik, Alhamdulillah dari awal sampai akhir sudah selesai. Izin Bunda, tadi ada satu masuk pertanyaan. Insya Allah sudah direkap oleh panitia, nanti akan disampaikan kepada Ustadz dan itu dibahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Izin Bunda. Siap. Mari ayah bunda semua kita tutup kegiatan pesantren Wali Santri pada hari ini dengan bersama-sama membaca istighfar, astagfirullahalazim, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Anallah dan rabbi doa subhanallah wa kifaratul bihamdihi wa la majelis. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. atur nuhun Ustaz, izin keluar. Waalaikumsalam Jazakallah ayah Ustaz, bunda. terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah nasihatnya hari Sama. ini Atur berkah nuhun insyaallah. Ustaz. Sama-sama ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Izin pamit. Mangga ya Bunda. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.